Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kau bertahta atas pujian umatmu. Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu. Tinggikan namamu. Kau bertahta atas pujian umatmu. Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu. Tinggikan namamu. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi pancimu. Ku bersujud dan menyembahmu. Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi pancimu. Ku bersujud dan menyembahmu. Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi pancimu. Ku bersujud dan menyembahmu. Raja segala raja. Raja segala raja. Kami menyembahmu Tuhan. Raja segala raja. Kami sujud menyembahmu. Kami meninggikan Engkau. Haleluya. Kami layak terima pujian Tuhan. Kami bersujud kepadamu. Kau Allah yang layakkan kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Yesus Tuhan, Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak ditinggikan. Kau bertata atas setiap pujian kami. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau bertata atas pujian umatmu. Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu. Tinggikan namamu. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi pancimu.
Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, Engkau bertata atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru, buat sukacita yang baru. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau jadi pelaku firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Di doa pagi ini saya beri tema tentang bahaya di balik judi. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya dulu itu waktu muda ya, sering banget judi. Kalau judi pagi sampai malam sampai pagi betah itu judi. Kalau lapar di depan ada mie instan, di sebelah kiri itu ada bir hitam ya toh, main kartu. Saya sering seperti itu. Paginya berbuat ya seperti begitu, sorenya judi. Wah, minumnya bir hitam. Sering seperti begitu zaman dulu itu. Kerja nggak bisa beli kaos sport pun nggak bisa. Teman-teman juga seperti begitu. Saya itu kalau judi waktu zaman dulu itu, rasanya kalau mengingat-ingat Tuhan itu baik. Untung aja nggak keblasok. Ada yang ketangkep lah, ada yang macem lah, ada yang kalau saya ingat teman saya itu gara-gara judi akhirnya lari ke kelapa sawit. Begitu pulang-pulang kakinya remuk, kena beling, kena duri. Rasanya gara-gara. Pokoknya judi itu menyiksa banget. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bahaya di balik judi sebetulnya banyak banget. Secara finansial kita, ekonominya bubrak. Itu yang pertama, bahaya di balik judi. Bahaya judi juga secara kesehatan mental. Orang yang kalau sudah terikat judi, akhirnya kepinjol, akhirnya mentalnya itu sepertinya berbeda dengan orang pada umumnya. Itu bahaya seperti begitu. Secara fisik juga matanya capek, ngantuk. Secara finansial, secara mental, secara sosial, interaksi dengan seseorang, interaksi dengan keluarga, sama anak, sama istri, akhirnya jadi berbeda. Kalau udah kalah main, kalah judi, semua jadi sasaran emosi. Itu sering terjadi seperti begitu. Bahaya judi itu, dibalik judi itu ngeri sekali. Nah, yang lebih parah lagi, bahaya dibalik judi itu secara spiritual. Orang kalau sudah terikat judi, sudah candu judi, secara spiritual, kerohaniannya itu juga, nggak pernah ke gereja. Saya dulu suruh ke gereja tuh, nang gereja ngopo, nang gereja rapena. Lagi pula mau gereja mata ngantuk-ngantuk, pagi-pagi suruh gereja kan enggak, soalnya kan udah begadang semalam. Akhirnya takutnya nanti ada pergeseran iman. Degradasi moral, degradasi iman. Sama Tuhan udah nggak lagi. Yang dikejar hanya duit. Supaya apa? Supaya dia ya seneng aja gitu. Nah, ternyata itu bahayanya luar biasa. Padahal saudara tahu sebetulnya, orang mau cari uang itu sampai di mana? Coba kita buka ya, perhatikan di Pengkhotbah pasal 5 ayat ke-10, perhatikan di sana, perhatikan ya. Pengkhotbah pasal 5 ayat ke-10 demikian bunyi firman Tuhan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Nah, perhatikan ya. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Paham sampai di sini? Saya ulangi lagi, ini firman Tuhan yang begitu menarik. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Perhatikan, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah ini betul-betul tahu persis keadaan kita hari-hari ini tuh. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Paham sampai di sini ya? Orang mau judi, orang mau apalah dia itu berbuat seperti pakai cara-cara tertentu lah itu. Ya toh, saya tuh kalau lihat ada temen judol itu yang mengerikan sekali itu. Jangan sampai itu. Bisa duitnya habis. Bahaya banget. Akhirnya gampang emosi, akhirnya pinjam sana pinjam sini, bahaya. Dia pikir dia bisa kaya gara-gara itu. Mungkin kaya bosnya sana. Makanya anak-anak kita, saudara-saudara kita jangan sampai terjerat namanya judi. Hati-hati, zaman sekarang itu banyak banget godaan-godaan di sana yang diiming-imingi supaya cepat kaya.
Nggak bisa, men. Nggak bisa, saudara-saudara. Sudah dikatakan dalam pengkhotbah, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Tahu mencintai artinya? Mencintai itu lebih tertarik dengan uang, hatinya fokusnya hanya uang. Sitik-sitik duit. Gimana caranya supaya dapat uang? Itu pun sia-sia. Nah, orang yang mencintai kekayaan juga itu pun sia-sia. Ngeri loh, saudara. Jadi, terus bagaimana kita harus melakukan yang benar di mata Tuhan? Kita buka dalam 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6, demikian bunyi firman Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Perhatikan di sana ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, itu dia, lebih jelas lagi ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan di situ. Akar dari segala kejahatan cinta uang. Nah, dari cinta uang ada pergeseran iman. Pada waktu itu memang Timotius dikasih tahu sama Rasul Paulus, udah ada di jemaat di sana seperti begitu. Menyimpang dari iman. Hati-hati loh ya. Judi bisa membuat orang menyimpang dari iman. Mungkin moralnya mungkin udah beda, dari interaksi sosialnya juga udah beda. Menyimpanglah imannya. Dan akhirnya apa? Menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ternyata ada kejadian seperti begitu zaman dulu ya. Bukan cuma zaman sekarang. Artinya apa? Bahaya banget judi ini. Bahaya banget orang yang mencintai uang ini. Bahaya banget orang yang mengejar kekayaan tanpa melibatkan Tuhan. Bahaya sekali, teman-teman. Wow. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita hidup. Cari uang boleh, cari kekayaan boleh, tapi jangan sampai engkau mencintainya. Jangan sampai kau jadikan itu harta yang paling lebih daripada Tuhan. Tidak ada harta lebih berharga di dunia ini selain Tuhan Yesus. Uangmu, hartamu, kekayaanmu tidak ada nilainya dibanding Tuhan Yesus. Karena pengorbanannya tidak bisa dibayar dengan uang. Itu dia poinnya. Jadi kalau engkau masih memburu kekayaan dengan cara-cara judi lah, dengan cara-cara apalah itu, kasihan, jangan seperti begitu ya. Wow, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, coba kita lihat di dalam kitab Filipi pasal 4, perhatikan di sana ya. Filipi pasal 4, kita buka di sana Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Perhatikan, apa sih yang harus kita kerjakan? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, jadi intinya teman-teman, jangan kita mencari kekayaan dengan cara-cara yang dosa di mata Tuhan. Udahlah, Allah kita akan mencukupkan apa yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemurahannya. Pasti ada jalan keluar. Udahlah, percayalah aja. Ya toh, Tuhan pasti tolong kok. Ya toh, kemarin ada di sekolah itu, Bu, gimana Bu? Ini kan gelombang pertama bulan ini harus lunas Bu. Ada nggak toleransi untuk kekurangan biaya sekolahnya Oh, nggak apa-apa Pak. Nanti sampai Desember. Oh, yang lain juga nyusul. Jadi akhirnya banyak tuh ibu-ibu datang. Oh ya, saya nggak ada uang untuk ngelunasi biaya pendaftaran sekolah di gelombang pertama. Gimana kalau ada toleransi sampai bulan Desember? No, nggak apa-apa loh itu loh. Karena kebutuhannya banyak banget. Nggak cuma satu orang. Sampai saya sendiri juga gitu. Wah, Desember ya Bu, ini lagi begini. Dikasih dispensasi. Tuhan itu baik. Allahku akan mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan kemurahannya. Jadi kalau engkau masih pakai cara-cara dengan judi lah, cara-cara yang memplang uang orang lain, dengan cara-cara buat jahat lah, jangan. Nanti imanmu bergeser. Percayalah, ini firman Tuhan. Setelah imanmu bergeser, engkau akan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Jangan. Karena sudah ada kejadian toh zaman di kitab Timotius, banyak orang yang menyimpang imannya karena mencari duit, menjadikan uang sebagai hambanya. Jangan seperti begitu. Saya pikir bahaya di balik judi tadi banyak banget secara finansial, secara moral, secara interaksi sosial, secara spiritual seperti tadi ini. Jangan sampai kita menjadi hamba uang. Oke? Tuhan Yesus memberkati.